Nah, ini kan bagaimana kebijakan yang seperti ini? Kalau bagi saya, apa yang saya tangkap, ini kemungkinan Presiden Prabowo sudah mulai takut dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Prabowo yang akhirnya takluk dengan kebijakan Presiden Trump. Padahal dulu katanya anti-antek asing. Sebelum kita bahas, kita simak dulu videonya berikut ini. Saya sudah sebelum Bapak bicara, saya sudah kasih instruksi. Ya TKDN sudahlah. Ya, niatnya baik, ya kan, nasionalisme. Saya kalau saudara mungkin sudah kenal saya lama ya, mungkin ya dari saya ini mungkin paling nasionalis ya. Saya pokoknya kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar merah putih. Mungkin. Tapi kita harus realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif. Ya. Nah, jadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi, itu adalah tentang TKDN. Apa sih TKDN itu? TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri, di mana industri-industri yang ada di dalam negeri ini, yang dari luar negeri, mereka menanamkan modal di sini, kemudian membangun pabrik-pabrik di sini, itu kan memang di-mix antara produk asli dari mereka dengan produk-produk kita, seperti misalkan elektronik, seperti laptop, kemudian juga beberapa handphone, lalu kemudian kendaraan seperti mobil, seperti Hyundai, lalu kemudian ada motor seperti Honda dan Yamaha, itu ada beberapa komponennya itu memang buatan dalam negeri. Tapi sekarang yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah beda lagi. Jadi, tingkat komponen dalam negeri ini disampaikan bahwa di-fleksibel aja lah. Fleksibel ini maksudnya mungkin menyesuaikan. Kalau dulu dipaksa harus sekian, misalkan sekitar 20 atau 30% komponen dalam negeri. Sementara sisanya adalah komponen asli dari impor dari mereka. Nah, mungkin sekarang disesuaikan, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari produk-produk itu sendiri. Lalu gimana sekarang? Kalau misalkan ini hanya bilang fleksibel saja, tanpa ada batasan tertentu, itu akan benar-benar membuat usaha dalam negeri kita itu akan mengalami kerugian, akan mengalami bisa-bisa kebangkrutan. Misalkan, salah satu produk elektronik, laptop lah misalkan, salah satu merek, tidak ada batasan harus menggunakan produk dalam negeri sekian, komponennya dalam negeri harus sekian persen, maka bisa-bisa 100% komponen produk itu dari luar negeri semua. Sementara komponen produk-produk kita dalam negeri itu akan tidak dipakai lagi. Nah, kalau seperti ini sudah gimana? Maka akan banyak sekali usaha-usaha dari dalam negeri yang memproduksi komponen-komponen baik itu elektronik, kendaraan, dan macam-macam ini bisa jadi akan gulung tikar, bisa jadi akan tutup. Lalu efeknya apa? Ya jelas pasti akan banyak PHK. Nah, kalau akan banyak PHK, otomatis angka pengangguran juga akan semakin tinggi. Nah, ini kan bagaimana kebijakan yang seperti ini? Kalau bagi saya, apa yang saya tangkap, ini kemungkinan Presiden Prabowo sudah mulai takut dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat, tentang tarif impor yang disampaikan Indonesia itu mendapatkan sekitar 32%. Bayangkan, sangat besar. Mungkin Presiden Trump ini juga jengkel dengan Indonesia karena menerapkan TKDN tadi. Jadi tingkat komponen dalam negeri itu kemudian kan kemarin waktu era Presiden Jokowi itu kan dinaikkan, ditinggikan. Jadi harus benar-benar sekian persen menggunakan komponen dalam negeri. Sementara sisanya baru komponen-komponen yang ada di asli, original milik mereka. Mungkin beberapa produk-produk dari Amerika itu kemudian banyak sekali yang
mix dengan produk kita. Nah, disitulah mungkin kemungkinan ada terjadi penurunan kualitas. Nah, dengan demikian, meskipun adanya kebijakan ini, pada akhirnya Presiden Trump merasa bahwa kok Indonesia seperti ini. Nah, itulah yang kemudian membuat diberikan kebijakan tarif impor sebesar 32%. Nah, masalahnya kita tidak seberani Cina. Karena kita juga produk-produk kita belum secanggih, belum sehebat Cina. Cina diberlakukan seperti itu. Dia justru malah juga memberikan perlawanan. Dia juga memberikan tarif impor yang juga gila-gilaan kepada Amerika Serikat. Sementara kita tidak berani melakukan itu. Karena apa ya? Karena memang produk kita, komponen-komponen kita dalam negeri kita tidak sehebat itu. Itu yang menjadi kendala. Makanya sekarang seolah-olah sepertinya Presiden Prabowo takut kemudian ngeper dengan kebijakan Trump. Sehingga kalau kita melihat sekarang, Presiden Prabowo lebih cenderung memihak kepada asing daripada anti-asing seperti yang dikeluarkan selama ini. Itu yang terjadi. Apalagi di video yang lain, saya tidak sempat menyertakan, itu ada pernyataan dari Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi kuota impor. Sudah bebas semuanya, boleh impor siapapun. Kementerian apapun silakan impor, sudah tidak ada kuota lagi. Nah ini kan berarti bisa jadi karena memang ada semacam ketakutan, ada semacam kalau misalkan ini tidak dilakukan akan ada embargo dari Amerika Serikat. Bisa jadi seperti itu, ada ketakutan itu. Nah Presiden Prabowo tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang terjadi sekarang. Seperti seolah-olah disetir oleh kebijakan dari Amerika Serikat. Itu yang terjadi. Makanya sekarang kita semua, saya tidak hanya menyalahkan semua yang memilih Presiden Prabowo di pemilu kemarin, 58% penduduk Indonesia yang punya hak suara. Meskipun mereka ini punya tanggung jawab yang cukup besar karena mereka dulu yang memilih Presiden Prabowo menjadi presiden. Tapi sekarang dampaknya harus kita tanggung semua, seluruh Indonesia. Kita punya presiden yang seperti ini. Akhirnya takut dengan Amerika Serikat. Kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan yang baru 6 bulan menjabat sebagai presiden, tapi banyak sekali keputusan, kebijakan yang tidak pro rakyat. Seperti Undang-Undang TNI yang sudah disahkan kemarin. Lalu banyak sekali apa yang terjadi, apa yang harusnya dilakukan, seolah-olah Presiden Prabowo ini nggak tahu apa yang harus dilakukan. Coba kalau kita lihat cuplikan wawancara dengan 6 media di Indonesia, dengan 6 pimpinan redaksi dari media yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya moderator dari TVRI. Coba kalau kita lihat, salah satu contohnya adalah ketika ditanya tentang lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk mengantisipasi banyaknya pengangguran di Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan sangat amat bingung apa yang disampaikan. Dia seperti berpikir dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan. Tapi kemudian jawabannya juga nggak nyambung. Industri-industri yang habis ini pasti banyak lapangan pekerjaan. Tapi apakah orang-orang ini dia akan mau bekerja di lapangan pekerjaan yang disediakan? Itu yang disampaikan. Coba, kalau kita menelaah videonya, apa maksudnya? Jadi, Presiden Prabowo ini mengatakan, kalau misalkan setelah ini ada lapangan pekerjaan, apakah mereka-mereka para pencari kerja ini mau bekerja di lapangan pekerjaan yang disediakan? Itu kan yang disampaikan kemarin. Nah, kalau kita telaah ini, kita yang dengerin bingung, Presiden juga bingung. Jadi semua bingung. Masalahnya kalau misalkan setelah ini banyak sekali lapangan pekerjaan, itu juga nggak akan menyelesaikan masalah. Misalkan, ada beberapa karyawan dari seperti di PT Sritex kemarin, lalu kemudian dari beberapa pabrik-pabrik luar negeri yang ada di Indonesia seperti pabrik sepatu Nike dan beberapa lainnya, itu kan juga melakukan PHK. Nah, ketika nanti ada lapangan pekerjaan baru, apakah lapangan pekerjaan baru ini membutuhkan skill yang mereka miliki, kemudian mereka juga pasti terkendala masalah usia, itu sudah pasti karena ini Indonesia. Usia selalu menjadi alasan, selalu menjadi batasan bahwa orang-orang yang sudah di atas 40 tahun dianggap tidak produktif lagi. Itu yang terjadi. Nah, sekarang dengan banyaknya lapangan pekerjaan nanti di industri manapun,
Apakah nanti akan menjawab semuanya, semua permasalahan ini akan terjawab? Belum tentu. Apalagi Presiden Prabowo juga menyampaikan lebih menginginkan pemuda-pemuda kita menjadi petani. Oke, kalau memang itu keinginan pemimpin kita, nggak masalah. Kalau misalkan disediakan berbagai macam fasilitas, tapi faktanya pupuk juga mahal, langka, kemudian lahan juga sudah mulai banyak yang digunduli, itu yang terjadi. Sekarang menginginkan menjadi petani, tapi ketika benar-benar ingin terjun ke dunia pertanian, fasilitas tidak disediakan. Nah, inilah yang kemudian membuat negara kita sekarang menjadi kacau balau. Bagaimana seorang presiden ini dituntut untuk bisa menyelesaikan ini semua. Nah, kalau misalkan sekarang dengan kondisi yang seperti ini kemudian Presiden Prabowo takut dengan Amerika Serikat, apa yang akan terjadi ke depan? Dengan kemudian menerapkan TKDN ini disampaikan secara fleksibel tanpa ada batasan, benar-benar harus sekian kuotanya. Nggak ada. Kuota impor kemudian juga sudah nggak ada kuota-kuota. Silakan semua bebas untuk impor. Nah, kalau semuanya sekarang impor, dan akhirnya produk dalam negeri kita, komponen-komponen dalam negeri kita tidak kepake lagi, yaitu lagi, nambah lagi PHK, menambah lagi pengangguran. Lalu solusinya seperti apa? Ya mungkin salah satu solusinya, jogetin aja. Mungkin sebelum joget kita bisa minum dulu kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Serahkan segala sesuatu pada ahlinya.